DP batas PowerPoint sampai sini toh. Hmm. Nanti pada saat dorang masuk, dengan lihat aja no, kalau ini muncul ulang begini, langsung admit semua. Supaya kalau dorang boleh mau masuk. next ini tinggal sini aja. Iya, next. Jadi abis klik sini toh. Kalau mau masuk sini klik dulu 1 kali baru boleh next. Oke. Silakan perkenalan diri. Oke, selamat pagi adik-adik. Sekarang ini adalah hari keempat kita belajar online. Sebelumnya itu memperkenalkan diri dulu nih. Soalnya ada kelas yang belum kenal. Karena Mem hanya mengajar di kelas 7-9 sampai di 7-13. Dan Mem perwalian dari 7-11. Untuk kelas 7-1 sampai 7-8, perkenalkan, untuk saat ini kita akan belajar pelajaran matematika. Namun memperkenalkan diri, nama, Marjane Dalonto. Jadi, mempenama Marjane Dalonto, dan sekarang kita akan belajar materi tentang aritmatika sosial untuk kelas 7. Sudah siap belajar? Siapa yang sudah siap? Angkat jempol, supaya melanjut pada materi. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Ayo kita belajar. Untuk aritmatika sosial, materi yang akan kita pelajari yaitu untung, rugi, harga jual dan harga beli, rabat atau diskon. Kenapa kita harus mempelajari aritmatika? Jadi adik-adik mungkin ada yang bertanya, kenapa saat ini kita harus belajar aritmatika sosial? Karena merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Jadi kita mempelajari aritmatika sosial supaya kita dapat mengetahui bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Karena aritmatika sosial ini banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, mungkin ada adik-adik yang berjualan di rumah. Nah, di saat ini kita akan belajar aritmatika sosial, bagaimana apa manfaat dari aritmatika sosial. Oke, manfaat dari aritmatika sosial agar kita lebih mengetahui untung, rugi, harga jual suatu barang, harga beli suatu barang, presentasi keuntungan, presentasi kerugian, diskon, supaya pada saat kita nantinya ke depan untuk melakukan suatu usaha, kita sudah tahu cara perhitungan persen dari keuntungan kita dan persen dari kerugian kita. Dan diskon. Diskon sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita pergi ke mall, belanja, pakaian, pasti di situ ada tulisan, oh diskon berapa persen. Diskon, ini sepatu berapa persen. Jadi, manfaat dari pembelajaran aritmatika sosial agar kita dapat mengetahui tentang rugi, harga jual, untung, harga beli, dan presentasi keuntungan dan persentase kerugian. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, setiap mem bertanya paham, nanti adik-adik angkat jempol saja ya. Oke, paham? Oke, kalau paham, kita lanjut pada berikutnya. Nah,
Sebelum kita masuk pada materi inti dari aritmatika sosial, silakan adik-adik perhatikan gambar berikut. Di sini, ini adalah gambar ada seorang ibu dan seorang bapak. Ini seorang ibu adalah penjual, dan bapak ada seorang pembeli. Ada uang sebagai alat pembayaran, barang produksi. Ini barang produksi, ini adalah di sini ibu menjual ikan. Jadi ini ada sering kita temukan kalau misalnya adik-adik pergi ke pasar, sering ditemukan di pasar seorang pedagang. Oke. Jadi ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita belajar untung dan rugi. Jadi untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Jadi untuk mencari nilai untung yaitu harga jual dikurang dengan harga beli. Kalau rugi itu sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual. Oke, silakan dicatat. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. Oke, jadi kalau untuk mencari keuntungan, maka harga jual dikurang harga beli. Misalnya, kita membeli baju. Membeli baju dengan harga 200.000. Tapi baju itu pas kita pakai rasanya sempit di badan. Jadi kita jual kembali dengan harga 100.000. Karena harga belinya lebih tinggi daripada harga jual, itu kita akan mengalami kerugian. Jadi untung terjadi jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Jadi adik-adik, untuk mengetahui untung, yaitu jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Pada saat kita menjual, harganya lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Kalau rugi terjadi jika harga jual lebih rendah dari harga beli. Jadi kalau rugi kebalikan dari keuntungan. Jadi kalau keuntungan tadi harga jual lebih tinggi daripada harga beli, kalau rugi terjadi jika harga jual lebih rendah daripada harga beli. Oke, sampai sini paham? Oke, terima kasih. Mohon untuk yang pakai pen, tolong jangan pakai pen ya, soalnya ini PowerPoint jaga cakar-cakar. Oke, next, kita lanjut. Untuk lebih memahami untung dan rugi, di sini Mem akan memberikan suatu contoh soal. Contoh soal yang pertama, seorang pedagang membeli 25 bungkus roti dengan harga Rp45.000. Lalu roti itu ia jual enceran dengan harga Rp2.000 per bungkus. Pedagang tersebut akan mengalami untung atau rugi. Jadi seorang pedagang membeli 25 bungkus roti dengan harga Rp45.000. Jadi ini soal, kita akan cari dulu harga satuan atau harga per bungkus roti yang dibeli oleh seorang pedagang. Jadi pedagang membeli 25 bungkus roti dengan harga Rp45.000. Jadi 25 bungkus roti ini dengan harga Rp45.000, kita akan cari harga satu bungkus roti. Jadi untuk mencari harga satu bungkus roti ini, maka Rp45.000 kita akan jawab sama-sama ya. Jadi 45.000 bahagi dengan 25. Harga
harga roti itu 45.000, jadi bahagi dengan 25. Maka hasilnya 1.800 rupiah. Jadi harga beli roti per bungkusnya adalah 1.800 rupiah. Terus, lalu roti itu akan ia jual enceran dengan harga 2.000 per bungkus. Jadi, adik-adik bisa lihat sama-sama di sini pedagang kembali menjual dengan 2.000. Sudah ada di pikiran adik-adik, maka ini Bapak ini akan mengalami untung atau rugi. Yang didapat oleh Bapak ini adalah keuntungan. Karena kenapa keuntungan? Karena harga beli suatu barang itu adalah 1.800 dan dijual kembali dengan 2.000. Oke, harga jualnya 2.000 per bungkus. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Bapak, oke, kembali pada yang slide sebelumnya. Nah, di sini untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Untung terjadi jika harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Jadi, yang diperoleh Bapak adalah keuntungan, maka harga jual dikurang harga beli. Harga jual adalah 2.000, harga beli adalah 1.800 rupiah. Maka 2.000 dikurang dengan 1.800 rupiah adalah 200 rupiah. Oke, sampai di sini paham? Bisa dimengerti? Jadi yang dialami oleh seorang pedagang adalah keuntungan. Oke. Sekarang lanjut pada soal yang berikut. Soal yang kedua, seorang pedagang membeli satu lusin baju dengan harga 300.000 rupiah. Jika pedagang tersebut menjual kembali baju tersebut dengan per potongnya 20.000 rupiah, pedagang tersebut mengalami, jadi jika adik-adik sudah bisa mengerti, bisa dikerjakan sendiri. Kalaupun ada yang belum dimengerti, kita kerjakan sama-sama. Oke. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa satu lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi satu lusin itu sama dengan 12 buah. Pengerjaannya seperti soal sebelumnya, bahwa 300.000 dibahagi dengan 12. Kita cari dulu harga satu potong baju, yaitu 300.000 bahagi dengan 12 sama dengan 25.000 per potong. Di sini pertanyaannya, jika pedagang tersebut menjual kembali baju tersebut dengan per potongnya 20.000 rupiah, maka harga jualnya adalah 20.000 per potong. Jadi pedagang itu mengalami kerugian. Kenapa kerugian? Karena dia membeli baju dengan harga 25 per potong dan ia jual dengan 20.000 per potong, maka 25 kurang 20.000 hasilnya adalah 5.000. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian 5.000 rupiah. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti, bisa dipahami? Oke. Jadi untuk pembelajaran aritmatika tentang untung dan rugi, sekarang member tanya, ini untung dan rugi ini gampang atau susah? Oke, gampang. Jadi kalau gampang berarti adik-adik sudah bisa nantinya ke depan sudah bisa mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan kita alami pada saat kita melakukan suatu usaha. Misalnya di rumah
ada orang tua yang berjualan atau berdagang. Jadi adik-adik boleh bilang pak mama dan papa, oh mak, kalau mencari untung mesti begini, supaya mendapat keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Oke. Jadi untung dan rugi adik-adik bisa dihafal atau dimengerti bahwa untung itu harga jual kurang harga beli, dan rugi harga beli kurang harga jual. Jadi kalau keuntungan itu harga jual lebih tinggi daripada harga beli, dan rugi itu harga jual lebih rendah daripada harga beli. Oke. Sekarang materi yang berikutnya. Harga jual dan harga beli. Pada saat kita untung, harga jual itu sama dengan harga beli tambah untung. Harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Jadi sekali lagi adik-adik, pada saat untung harga jual itu sama dengan harga beli tambah untung. Harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Tapi pada saat kita rugi, harga jual sama dengan harga beli kurang rugi. Harga beli sama dengan harga jual tambah rugi. Jadi diingat kembali, harga jual sama dengan harga beli tambah untung, harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Harga jual kurang beli sama dengan rugi, harga beli sama dengan harga jual tambah rugi. Oke adik-adik, materi ini kalau adik-adik pelajari, kalau adik-adik mengikuti yang di TVRI, paling adik-adik sudah mengetahui, Kang. Karena pada hari Selasa kemarin, ini materi aritmatika sosial di siaran TVRI sudah diberikan. Ini hanya mengulang kembali supaya adik-adik tidak lupa. Oke. Mem akan berikan suatu contoh. Di sini seorang pedagang menjual satu lusin pensil dengan harga 15.000. Ternyata mengalami rugi Rp500 per batangnya. Harga beli pensil per batangnya adalah, jadi yang di sini ditanyakan harga beli pensil per batang. Seorang pedagang menjual satu lusin pensil dengan harga 15.000, ternyata mengalami rugi Rp500 per batang. Oke. Kembali lagi, kita cari satu batang pensil. Oke, adik-adik, sebelumnya bagi adik-adik yang pakai pensil, tolong jangan pakai pensil, soalnya ini PowerPoint sudah acak-acak. Oke? Mohon kerjasama supaya adik-adik nyandak pakai tuh pensil. Jadi untuk mencari per batangnya pensil, satu lusin sama dengan 12. Jadi, apa? Kalau dia banyak begitu, Shift F5. Ini tuh tadi? Di sini tadi ya? Sampai sini atau mau sampai sini. Kalau misalkan boleh.
Oke. Jadi 1 lusin itu sama dengan 12, maka 15 bahagi 12 itu 1.250. Jadi per batang pensil yang dibeli itu 1.250. Yang dialami oleh pedagang adalah rugi Rp500. Jadi rugi Rp500 per batang. Oke. Karena harga jual pensil per batang adalah yang ditanyakan, maka harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Harga jualnya 1.250, rugi yang dialami oleh pedagang adalah 500, maka total pensil yang dibeli oleh pedagang itu adalah 1.750. Oke. Jadi seorang pedagang menjual 1 lusin pensil dengan harga 15.000 karena 1 lusin ini isinya adalah 12 buah, maka 15.000 bahagi 12 adalah 1.250. Jadi per batang pensil yang dijual oleh pedagang adalah 1.250. Sedangkan rugi yang dialami oleh pedagang pada saat menjual pensil per batangnya adalah Rp500, maka harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Harga jualnya 1.225 ditambah dengan rugi 500, maka total harga beli pensil oleh seorang pedagang adalah 1.750. Oke, adik-adik sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut soal berikut. Semakin banyak soal, maka semakin adik-adik bisa mengerti apa itu harga jual dan harga beli. Oke, soal kedua, harga 3 kodi pensil adalah Rp105.000. Jika pedagang menghendaki untung per lusinnya, harga jual pensil per batangnya adalah, kalau tadi pedagang mengalami kerugian, sekarang pedagang mengalami untung. Oke. Jadi adik-adik materi sebelumnya, yaitu sebelum aritmatika, adik-adik sudah belajar tentang perbandingan. Di perbandingan, adik-adik sudah belajar tentang satuan. Maka paling adik-adik, apa tuh kodi? Oke, kodi itu, 1 kodi itu sama dengan 20. Jadi 1 kodi sama dengan 20 buah. Maka kalau 3 kodi berarti 3 kali 20 adalah 60 buah. Oke. 60 buah. 60 buah. Oke. 3 kodi sama dengan 60 buah. Jadi adik-adik ini 3 kodi pensil adalah Rp105.000. Jika pedagang menghendaki untung per lusin, maka dari kodi ini kita rubah ke lusin. 1 lusin adalah 12 buah, maka 60 bahagi dengan 12. Karena di soal adalah 3 kodi. 3 kodi 60 buah, yang dikehendaki pedagang adalah lusin, keuntungan per lusin. Jadi 1 lusin itu 12 buah, maka 60 bahagi dengan 12 sama dengan yang didapat adalah 5 lusin. Jadi dari 3 kodi didapat adalah 5 lusin. Harga beli sama dengan Rp105.000. Rp105.000 ini dibahagi dengan 5 lusin. Oke. Rp105.000 dibahagi dengan 5 lusin sama dengan Rp21.000 per lusinnya. Jadi per lusin atau 1 lusin harganya adalah Rp21.000. Oke, sedangkan pedagang itu menghendaki untung 6.000. Pedagang menghendaki untung 6.000, maka yang ditanyakan sini harga jual. Oke, harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Harga beli Rp21.000 tambah dengan untung yang dikehendaki oleh pedagang 6.000, maka
per lusinnya itu atau satu lusin harga jualnya adalah Rp27.000. Oke, di sini pedagang juga harga jual pensil per batang. Jadi dari lusin ini kita rubah ke batang atau per satu pensil. Jadi 27.000 bahagi dengan 12 karena satu lusin adalah 12 buah. Jadi atau 12 batang. Jadi 27.000 bahagi dengan 12 sama dengan 2.250 per batang atau per satu pensil. Oke? Mengerti? Kalau tidak dimengerti nanti Mem jelaskan lagi dari awal. Bisa dipahami, bisa dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti, sekali lagi Mem jelaskan ya. 3 kodi itu sama dengan 1 kodi sama dengan 20. Jadi kalau 3 kodi itu sama dengan 60. Terus dari kodi ini kita rubah ke lusin. Karena satu lusin ada 12, maka 60 dibahagi dengan 12, didapatlah 5 lusin. Dari 5 lusin ini dicari satu lusinnya berapa harga belinya. Jadi 105.000 bahagi dengan 5 lusin sama dengan 21 per lusin. Oke. Sedangkan dari setiap lusin ini pedagang menghendaki untung 6.000. Jadi 21 ditambah dengan 6.000. Maka didapatlah 27.000 per lusin. Terus ditanyakan adalah harga jual pensil per batang. Maka per batangnya 27 bahagi dengan 12. 27 bahagi 12 adalah 2.250 per batang. Oke. Kalau sudah, kita akan next. Oke. Sekarang masuk pada presentasi untung dan rugi. Oke. Presentasi untung dan rugi. Present persen artinya per 100. Persen ditulis dengan simbol persen dalam perdagangan. Besar untung dan rugi terhadap barang pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Jadi adik-adik, persen itu adalah per 100. Persentasi untung dan rugi. Ini supaya kita mengetahui berapa persen keuntungan yang akan kita dapat, berapa persen kerugian yang nanti akan kita dapat pada saat kita melakukan suatu usaha. Misalnya, kita dapat untung sekian persen, misalnya 5% untung dari jualan pisang goreng. Oke, misalnya untung dari jualan pisang goreng, kita dapat untung 5%. DP berikut, DP besok, ya kita rugi 2%. Jadi sekarang kita akan belajar untuk menentukan persen keuntungan dan persen kerugian. Oke. Persentase kerugian dan keuntungan dirumuskan dengan kalau kerugian, harga beli dikurang harga jual per harga beli kali 100%. Kalau keuntungan, harga jual kurang harga beli, kurang dengan per harga beli kali 100%. Oke, sekali lagi. Kalau presentasi kerugian, harga beli kurang harga jual, per harga beli kali 100%. Kalau harga jual kurang harga beli, sama per harga beli kali 100%. Oke. Sudah selesai mencatat? Jadi setiap Mem jelaskan per materi nanti akan soal. Kenapa Mem kasih banyak soal? Karena semakin banyak soal, semakin adik-adik mengerti tentang pembahasan materi yang kita pelajari. Oke, kalau sudah mencatat,
Biasa. Habis waktu terakhir tadi sampai di mana? Ya itu. Berapa slide? Semua habis? Boleh. Mana DP soal ujian? Ini di bawah. Hapus ini. Kita mau bikin Google Form nih. Oh iya. Nanti dorang mau isi apa, angka atau mau penjelasan? Penjelasan. Dorang mau tulis rumus yang boleh di Iya. Iya gimana? Angka aja lah. Langsung jono. Langsung jadi penjawab. Iya. Langsung jadi angka. So di mana? 14? Ini. $. Bilang pada orang. Adik-adik minta maaf tak keluar karena sesuatu dan lain hal. Seperti biasa. Seperti biasa aja tak keluar. Tapi tidak hatiku padamu. Yang penting tuh materinya tak keluar tuh dari otak. Catatan yang dorong. Teman-teman yang berlihat. Siapa ini? Bagaimana sih? Siapa dengar? Kalau ada yang keluar ulang langsung aktif. Oke, kita lanjut nih. Tadi ada gangguan sedikit, jadi kita lanjut. Ini sudah habis mencatat? Oke. Jadi kembali apa ini? Siapa yang udah tulis bacot ini? Siapa itu? Bacot. Oke. Akan kasih contoh soal. Satu lusin baju dibeli seorang pedagang dengan harga Rp510. Lalu baju-baju itu ia jual kembali dengan harga Rp59.500.000 per potong. Pedagang tersebut akan mengalami, kita jawab sama-sama. Harga beli adalah 510. Kembali bahagi dengan 12 karena satu lusin. Satu lusin adalah 12 buah. Jadi 510 bahagi 12 sama dengan 42.500 per potong. Nah, dari sini adik-adik sudah bisa prediksi atau bisa ketahui harga belinya 42.500, harga jualnya 59.500 per potong. Maka ini kita akan menggunakan rumus presentasi keuntungan. Karena bisa dilihat harga jualnya adalah 59.500, harga belinya 42.500. Seperti yang tadi pertama, harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Oke, dapat dengar? Dapat dengar semua? Jadi, dapat dengar? Angkat jempol kalau dapat dengar. Oke. Siapa pemas sayur ini? Nanti saya pindah ke kita tutup, kita belum sis.
Suara saya. Sekali aja, Bang. Bisa 90-an ini. Jadi harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Ini adalah keuntungan. Oke. Jadi kita pakai presentasi keuntungan, yaitu harga jual kurang harga beli per harga beli kali 100%. Harga jualnya adalah 59.500 per potong, dikurangkan dengan harga beli 42.500 per potong, per harga beli 42.500 kali dengan 100%. Oke, jadi 59.500 dikurangkan dengan 42.500 adalah 17.000. Jadi 59.500 dikurang dengan 42.500 adalah 17.000 dibahagi dengan 42.500 kali dengan 100%, supaya perkaliannya atau pembagian seperti ini cepat lebih dimengerti. Jadi adik-adik kita hapus ini 02 dari 100 dan salah satu dari penyebut dan pembilang 0 ini akan kita hapus juga 2. Jadi di 500 nolnya kita hapus 2. Tersisa tinggal 17.000 rupiah dibahagi dengan 425. Jadi 17.000 bahagi 425 hasilnya adalah 40%. Jadi presentasi keuntungan dari seorang pedagang adalah 40%. Jadi silakan adik-adik coba bahagi 17.000 bahagi 425. Kalau dapat 40. Oke. Siapa yang dapat 40? Ada yang dapat 40? Jadi hasil presentasi dari seorang pedagang, presentasi keuntungannya adalah 40%. Sampai sini paham? Jadi kalau presentasi keuntungan gampang tuh kalau DP rumus adik-adik mengerti dan soalnya dibaca baik-baik, dimengerti baik-baik, tinggal kita masukkan angka. Oke, next. Kita lanjut. Presentasi dan rugi. Apabila presentasinya diketahui, maka rumus atau apabila persennya nanti di soal diketahui persen, maka rumusnya adalah untung sama dengan persen kali harga beli sama dengan hasil dari perkalian persen kali harga beli itu nanti dikurangkan dengan harga beli. Jadi hasil dari persen kali harga beli nanti dikurangkan dengan harga beli. Itu untung. Jadi kalau rugi itu persen kali harga beli sama dengan harga beli kurang hasil dari persen dikalikan harga beli. Itu nanti hasilnya adalah kerugian. Oke. Misalnya contoh, Pak Dedi membeli satu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Oke,
di sini sudah diketahui persen. Di sini sudah diketahui persen. Jadi kita tidak mencari lagi persen dari keuntungan. Tapi kita akan cari jumlah keuntungan dari Pak Dedi. Oke. Jadi kita masukkan pada soal, kalau untung, di sini ditanyakan untung, maka persen dikalikan harga beli. Persennya adalah 105% kali 4 juta, sama dengan 105 per 100. Kali dengan 4 juta, sama dengan 4.200.000. Nah, ini hasilnya adalah 4.200.000, maka dikurangkan dengan harga beli. Harga belinya adalah 4 juta, maka 4.200.000 kurang 4 juta adalah 200.000 rupiah. Nah, di sini tak salah. DP 0 serta lebih. Oke, jadi hasilnya adalah 200.000. Maka keuntungan dari Pak Dedi adalah 200.000. Adik-adik, mohon bersabar nih. Soalnya ada mohon yang jabat coret, jangan tutangan, jangan nakal nih. Simpang sedikit tutangan di belakang, jangan bacoret-coret. Lupa. Ini. Oke. Baru dibilang so ada yang bacoret. Orang jaga dapat tahu itu siapa yang dapat bacoret semua kick dari room yang bacoret. Close ulang ya, Ces. Jadi kalau adik-adiknya nak bacoret, orang pemateri sunyak lama mau habis. Jadi kalau adik-adik bacoret terus, mau tak lama tuh orang. Karena setiap ada orang bacoret, kasih keluar. Jadi tolong yang bacoret, Cid, jangan lihat Cid, yang hilang dari DP. Allah, pas. Ada yang senang masuk lagi. Yes. Belum pernah tulis kok Dora. Iyo kasihan, jangan lupa coret kok nih. So tinggal terakhir materi. Seratus orang. Nanti kalau dia tak bikin. Oke. Keluarnya mana? Oke. So di mana tadi? Slide. Slide ini? Shift F5. Ya, bagi yang tes. Oke, silakan Mem dilanjutkan. Oke, next. Ini adalah materi terakhir tentang rabat dan diskon. Kalau diskon, adik-adik sudah sering dengar.
Kalau rabat mungkin baru dapat dengar, Kang, apa tuh rabat? Jadi rabat itu adalah potongan harga dari pabrik untuk agen. Jadi potongan harga dari pabrik untuk agen. Misalnya contoh, orang beli minyak dari minyak Bimoli, dari DP pabrik PT Bimoli. Mungkin DP harga lebih rendah daripada harga yang biasa kita beli di warung. Jadi rabat itu adalah potongan harga dari pabrik untuk agen. Kalau diskon itu adalah potongan harga dari agen untuk konsumen. Kalau diskon sering kita dapati, ini semua dekat hari raya, paling ada yang mau pergi mantos toh, mau beli sepatu baru, beli baju baru, paling ada tertulis, oh diskon 20%, diskon 50%. Jadi sekarang kita belajar bagaimana cara menghitung diskon. Supaya adik-adik kalau semua pergi di mantos, pergi belanja, sunyak perlu mau tanya di DP penjaga situ. Cewek-cewek berapa kan DP harga kalau so diskon 20%. Jadi adik-adik so boleh hitung sendiri bagaimana tuh perhitungan diskon. Di sini rumus diskon adalah harga awal dikalikan dengan persen diskon. Jadi diskon itu sama dengan harga awal kali persen diskon. Misalnya contoh, harga gaun yang tertera pada label harga adalah Rp350.000. Gaun tersebut dijual dengan diskon 15%. Tentukan besarnya potongan harga gaun tersebut. Jadi harga awalnya adalah Rp350.000. Diskon 15%. Jadi untuk menghitung harga potongannya adalah Rp350.000 dikalikan dengan 15/100. Karena tadi kan kalau persen adalah per 100. Maka kembali lagi adik-adik, 100 ini dihapus 0 dan di sini 300 dihapus 02. Kalau dihapus 02 maka 350 harus dihapus lagi 02-nya. Tinggal 3.500. Maka 3.500 dikalikan dengan 15. 3.500 kali dengan 15 hasilnya adalah 52.500. Jadi dapat potongan 52.500. Jadi supaya dapat harga, supaya dapat tahu berapa mau bayar di kasir, Kang. Jadi tinggal adik-adik kurangkan 350 dikurang dengan 52.500. Itulah harga yang akan kita bayar pada saat kita membeli barang yang ada potongan diskon. Oke, jadi sekali lagi adik-adik, kalau diskon itu adalah harga awal kalikan dengan presentasi diskon. Jadi kalau misalnya mau belanja di Mantos atau di mall, di mana ada DP potongan, jadi tinggal adik-adik kalikan Jo. Misalnya 20%, berarti tinggal 20 bahagi dengan 100 kali dengan harga yang tertera pada baju yang adik-adik beli. Oke. Jadi kalau sudah dapat DP hasil, tinggal kasih kurang dengan harga awalnya berapa. Oke. Sudah sampai di sini paham? Adik-adik paham? Oke. Kalau sudah paham, ada materi yang tertinggal dari tadi mencatat. Kalau ada yang tertinggal, nanti Mem kasih balik ulang dari pertama. Kalau nyanda ada, kita akan lanjut pada rangkuman materi. Oke. Jadi ingatnya adik-adik, kalau rabat itu adalah potongan harga dari pabrik untuk agen. Kalau diskon itu potongan harga dari agen untuk konsumen. Oke. Rangkuman materi di saat ini. Pertama, untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Dua, harga beli sama rugi sama dengan harga beli kurang harga jual. 3,
Pada saat untung, harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Harga beli sama dengan harga jual kurang untung. Pada saat rugi, harga jual sama dengan harga beli kurang rugi. Harga beli sama dengan harga jual tambah rugi. Yang kelima tentang presentasi keuntungan. Yang keenam tentang presentasi kerugian. Dan yang ketujuh adalah diskon. Oke, ini rangkuman materi yang telah kita pelajari. Oke. Nanti akan ada soal yang memberikan buat adik-adik. Nanti dikirim melalui Kak Vicky, nih. Terima kasih adik-adik sudah belajar matematika di saat ini. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti atau ada hal-hal yang mungkin cepat menjelaskan atau tak lama atau bikin mengantuk atau semua, minta maaf dan terima kasih untuk hari ini pembelajarannya. Oke. Untuk tugas silakan catat. Ini latihan soal. Halo, Mak. Mak. Iyo, siapa? Ambil di sekolah aja, ambil di sekolah apa kita? Masker, ada apa kita masker? Telepon Jono, ambil pak kita. Kak Vicky. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang Mem akan tutup. Nanti DP latihan soal, nanti Kak Vicky akan kirim ke grup adik-adik semua. Di grup kelas, ataupun lewat wali-wali kelas. Tugas. Tangan gatal mau Nino. Oke, itu tugas nanti Kak kirim di link nih. Nanti tinggal isi DP jawaban. Screenshot Jo dulu tuh soal supaya sebentar sebelum mau isi. Silakan yang mau screenshot, silakan screenshot Jo dulu. Nah, karena saya masuk. Sudah? Sudah so screenshot? Oke, sudah? Sudah? Iyo, dorang iyo mengage. Bilang iyo nanti dorang baca di apa Jo? Baca di lantai. Iyo biasa, enggak apa-apa. Orang yang waras-waras orang mesti mengerti dorang keadaan. Jadi biar Jo enggak apa-apa. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini Jo dulu. Karena kalau ada yang ingin mau bawa uni TVRI, sebelum bawa uni. Jadi soalnya Kak akan kirim di grup nih. DP link jawaban. DP link soal. Dan DP screenshot soal. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena hari ini DP partisipasi banyak sekali banyak orang, ada 100 orang hari ini. Terima kasih teman-teman, adik-adik, terima kasih semua. Iya, dadah. Nanti terang ketemu lagi di pelajaran besok. Besok pelajaran olahraga. Olahraga besok. Jadi ini mesti pakai baju olahraga besok nih, lari-lari di rumah 2 kali bangun baru boleh mulai belajar. Oke, terima kasih. Dadah semua. Terima kasih.